Al-umur bimaqasidiha. Nah, kemudian contoh, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Kemudian contohnya lagi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini contoh prakteknya. Jika tadi Rasul memberikan teori, ya, maka Rasul memberikan contoh. Contoh kasus yang dihadapi oleh para sahabat, yaitu mereka harus hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka Rasul memberikan, karena kasus ini yang terjadi, maka Rasul memberikan kehati-hatian para sahabat. Barang siapa yang saat ini hijrah dari Mekah ke Madinah untuk mendapatkan ridha Allah dan berjumpa dengan Rasulnya, dia nanti akan berjumpa di sana. Artinya apa? Hijrahnya akan bernilai ibadah dan layak mendapatkan balasan daripada hijrah. Karena hijrah ini balasnya besar. Ya. Dalam ayat disebutkan, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ulaika yarjuna rahmatallah. Ya. Dalam ayat disebutkan bahwa orang-orang yang hijrah ini orang-orang yang mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika niat hijrahnya untuk dunia atau untuk wanita, karena wanita-wanita Madinah itu dikenal wanita-wanita yang cantik, maka Rasul memberikan sebuah warning, dia tidak dapat pahala, dia tidak dapat Allah, tidak dapat Rasulnya, tidak mendapatkan ridho Allah dan tidak mendapatkan ridho Rasulnya, dia hanya dapat dunia. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surat Asy-Syura. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harthi, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka kami akan tambah keinginannya. Kemudian barang siapa yang hanya menginginkan kehidupan dunia, maka kami akan beri juga. Kedua-duanya akan diberi. Yang ingin dunia akan diberi, yang ingin akhirat akan diberi. Tapi yang ingin dunia, maka dia hanya dicukupkan di dunia. Di akhirat Allah mengatakan wa ma lahu fil akhirati min nasib. Di akhirat dia tidak dapat apa-apa sedikit. Kenapa? Karena keinginannya hanya dunia. Niatnya hanya untuk urusan dunia. Maka disinilah di hadis yang pertama ini para ulama menyebutkan hadis ini hadis yang sangat agung sekali. Seluruh para ulama-ulama menempatkan hadis innamal a'malu binniyat di awal-awal kitab-kitab mereka. Jadi setiap kali mereka menulis kitab, maka hadis ini diletakkan di urutan pertama. Maka kita akan mendapati setiap kitab hampir seluruhnya tertulis hadis innamal a'malu binniyat. Karena begitu pentingnya kedudukan niat di dalam Islam. Sehingga sebagai ulama mengatakan hadzal hadis sulusul ilmi. Hadis ini sepertiga ilmu itu terangkum di dalam hadis ini. Kita bisa bayangkan dengan hadis ini kita mengetahui bagaimana niat dan hukum-hukum niat, bagaimana melafadzkan niat, bagaimana perbedaan para ulama di dalamnya, kemudian bagaimana seseorang bisa mendapatkan pahala dan mendapatkan satu amal ibadah hanya karena niat. Kemudian yang perlu kita garis bawahi sebagai penutup, innamal a'malu binniyat. Hadis ini berlaku untuk amal-amal kebaikan. Berlaku hanya untuk amal-amal kebaikan, amal-amal saleh. Amal-amal kemaksiatan tidak boleh diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Ya, misalnya nonton bola lillahi ta'ala, enggak boleh. Ya, main game online ini niat karena Allah, enggak boleh. Tidak
tidak boleh. Jadi hadis ini innamal amalu binniyat ini khusus amal-amal kebaikan. Amal-amal yang sifatnya kemungkaran, kemaksiatan, maka tidak boleh beramal dengan hadis ini. Baik, insyaallah kita ada sampai di sini ya. Dan kita akan melanjutkan di minggu keempat ya. Harapannya pada kita sekalian tetap bisa mengikuti ya sampai nanti kita menyelesaikan kitab ini. Sebelum kita tutup, ada hal yang ingin didiskusikan, saya persilakan. Jika tidak ada mungkin kita cukupkan. Silakan jika ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan. Ustaz, misalnya perkara hal yang mubah seperti misalnya berolahraga. Iya. Kita niatkan misalnya kan main bola misalnya. Iya. Kalau dulu kan Rasulullah memberikan itu hanya panahan dan berenang, berkuda. Kan sekarang banyak aktivitas olahraga lainnya. Jadi yang kita niatkan ini adalah untuk kesehatan tubuh, karena Allah mencintai orang yang sehat, yang kuat, muslim yang sehat. Apakah itu bisa mendapatkan pahala gitu? Ya, baik. Ketika kita niatkan ya untuk satu perbuatan yang mubah, kemudian kita niatkan ini sebagai dalam rangka agar kita melaksanakan perintah Allah. Termasuk perintah Allah adalah wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Olahraga apa saja. Niatkan agar kita sehat, dengan sehat saya bisa beribadah kepada Allah. Ini termasuk di antara niat-niat yang dibolehkan, dan ini akan menjadi ibadah. Jadi amal kebaikan yang kita mubah yang tadi kita kerjakan akan berubah menjadi amal ibadah. Akan berubah. Maka cukup berubah niat saja. Maka berapa banyak orang-orang yang merugi ketika mereka tidak merubah niat. Baik. Harusnya mungkin ada pertanyaan. Misalnya guru lah kan. Iya. Kita awal niat untuk jadi guru kan pertama ingin bisa mendidik anak-anak, nambah pahala jariah. Seiring waktu lama-lama kan otomatis niat kita seperti Ustaz tadi belajar juga bisa bosan. Orang kerja itu misal awalnya niatnya memang untuk ibadah, tapi seiring waktu ada beberapa hal mungkin dan niatnya karena uang, tanpa disadari karena uang. Itu kira-kira Ustaz gimana tuh? Mana? Baik. Ini sebelumnya kita sepakati kita sholat di sini, ya. Bisa ya, boleh nggak apa-apa. Karena waktu isya itu bisa diatur. Para ulama memberikan perhatian kepada kita. Hendaknya kita memperhatikan niat itu di 3 tempat. Niat yang tadi lillahi ta'ala, yaitu mengharap untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan niat ini di tiga tempat. Tempat pertama, di mana kita menjaga niat? Di tahapan pertama, kedua, dan ketiga. Di sini yang berat. Maka ada satu kisah yang sangat indah sekali. Abdullah bin Mubarak ya, ketika pengajian seperti ini, ada satu orang muridnya itu lama tidak hadir ke pengajian. Kemudian ditanyakan kemana si fulan. Kemudian diberikan informasi bahwa si fulan dia sibuk bekerja, fokus bekerja untuk melunasi hutang. Kemudian Abdullah bin Mubarak bertanya kepada muridnya yang lain, kepada siapa dia berhutang? Fulan bin Fulan. Tolong bawa aku ke Fulan bin Fulan. Dibawa. Ketika dibawa, kemudian disampaikan, benarkah si Fulan berhutang denganmu? Benar. Berapa? Sekian dinar. Kemudian dibayar hutangnya, kemudian dipegang tangannya, kemudian dia berkata, bersumpahlah kepadaku atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau tidak akan menceritakan kepada siapapun bahwa aku yang melunasi hutang selama aku. Berjanjilah kepadaku atas nama Allah. Kenapa? Aku tidak sanggup menjaga niat yang ada di dalam hati. Aku tidak sanggup menjaga hati. Nah, ini keteguhan cara para ulama salaf dulu ketika menjaga ikhlas. Dan iblis serta bala tentaranya itu berlepas diri dari orang-orang yang ikhlas. Tidak sanggup.
Allah berfirman, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadak. Iblis tidak akan mampu menggoda. Maka pertanyaan tadi itu pertanyaan yang dialami oleh semua kita. Maka semoga kita terselamatkan niat kita di fase pertama, kedua, dan ketiga. Termasuk kita hadir di sini. Ya, hadir di sini. Awalnya niat ikhlas. Bagaimana nanti kita lalui sampai 12 kali pertemuan. Satu berarti tersisa 11 pertemuan lagi. Selesaikan kita dulu. Ya, kita tidak tahu siapa nanti yang akan diselamatkan oleh Allah. Maka sama-sama kita menjaga niat. Ya. Maka di awal kitab ini, pembahasan ini sangat penting bagi kita untuk meluruskan niat-niat kita. Mintalah kepada Allah agar kita diberikan keikhlasan. Trip yang lain, Pak Aldi, keluar. Ustaz, gini Ustaz. Kadang-kadang kita kan niat dalam hati untuk menghilangkan amarah misalnya. Tapi ternyata waktu kita praktek di lapangan itu amarahnya yang menonjol. Jadi niat kita yang tadi hilang. Jadi untuk menghadapi masalah menghilangkan amarah ini, gimana solusinya? Ya, trip. Di dalam hadis Rasul SAW menyebutkan syaitan itu tercipta dari api. Maka padamkan dia dengan api. Maka solusinya Rasul sampaikan adalah berwudu. Jadi setelah kita punya niat, kemudian kita dihadapkan dengan masalah itu, coba kita berwudu. Insya Allah dengan wudu akan hilang. Kemudian Rasul melihat ada dua orang yang saling bermarah-marah. Kemudian Rasul mengatakan, aku tahu ada satu perkataan, kalau mereka ucapkan mereka akan diam. Itu apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Cukup berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasul juga mengatakan, apabila kalian marah, wa in kana qa'iman falyajlis. Kalau dia sedang marah, maka kalau dia berdiri, maka duduk. Akan hilang marahnya. Duduk. Itu sudah tenang ya. Kalau duduk masih marah, falyarqud. Hendaklah dia berbaring. Itu dah hilang marahnya. Baring, sama hilang. Al-ghadabu minasyaitan. Marah itu dari syaitan. Maka ada seorang sahabat dikenal di kalangan sahabat yang lain, dia pemarah. Mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, ausi. Nanti kita jumpa di sini. Ya Rasulullah, nasihati aku. Rasul karena melihat tipe orang ini pemarah, Rasul menasihatnya, la taghdab. Jangan marah. Diulangi lagi. Rasul mengulangi jawaban yang sama. Jangan marah. Insya Allah nanti kita akan sampai di sini pembahasan tentang bagaimana marah dan menahan marah. Baik, yang kalian ya, Pagi. Saya kira ini yang kedua, bahwa inna likuri'in manawain. Ini saya belum mengerti sedikit. Baik, sedikit lagi sekedar tambahan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja seseorang akan mendapatkan sesuatu berdasarkan niat. Jadi kita akan mendapatkan buah daripada kebaikan yang kita lakukan tergantung niat yang kita lakukan di dalam, yang ada dalam hati kita. Jika kita meniatkan sesuatu amalan, misalnya seperti tadi, misalnya contohnya sedekah, atau contohnya puasa, contohnya sholat, kemudian kita niatkan, niat ini karena Allah, maka ketika niat itu karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahala dari niat yang kita karena niat yang kita kerjakan dan dari amal soleh. Tapi ketika tidak ada niatnya tidak lillahi ta'ala, sholat misalnya, sholat niatnya untuk yang lain, dilihat oleh si Quran, niatnya untuk agar diperlihatkan kepada orang lain, sedekah agar dia oleh orang lain, maka Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang celaka. Kenapa dia celaka? Allah menyebutkan alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari sholat. Ayat berikutnya menjadi jawaban yang jelas. Walladzina hum yura'un, mereka itu orang-orang yang riya. Sholatnya tujuan untuk dilihat oleh orang lain, niatnya sudah hilang. Maka
dia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya. Kenapa? Karena niatnya sudah hilang. Maka wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan pahala dengan niatnya. Dalam artian apa? Pahala akan kita dapatkan kalau niat ada. Ya. Dosa akan kita dapatkan kalau tidak ada niat. Untuk amal syar'i. Ya, amal syar'i. Ketika niat itu berganti kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim merincikan lagi. Amalan ketaatan ketika diniatkan karena Allah akan menjadi ibadah dan berpahala. Ya. Amalan mubah ketika diniatkan karena Allah menjadi ibadah dan berpahala. Ya. Amalan kemaksiatan diniatkan karena Allah berdosa. Tidak diniatkan karena Allah juga berdosa. Jadi wa innamal likulli imri'in ma nawa, seperti itu kedudukannya. Dengan niat besar kecil pahala akan kita dapat. Maka para ulama memberikan sebuah penjelasan lagi, satu contoh. Ada hamba-hamba Allah yang hadir ke majelis ilmu, sama-sama hadir atau hadir ke saf-saf sholat, pahala yang akan mereka bawa berbeda antara yang satu dengan yang lain. Berdasarkan hadis Rasul, ada orang yang sholat mereka tidak terangkat dari kepala mereka, melainkan hanya setengahnya saja. Ada yang terangkat sepertiganya saja. Ada yang terangkat seperlima. Ada yang tidak terangkat sama sekali. Artinya apa? Seluruh ini tergantung dengan dia. Maka ada orang yang sholat, selesai sholat dia membawa pahala penuh, full. Ada orang yang sholat, selesai sholat dia hanya membawa pahala 70. Ada orang yang sholat, selesai sholat hanya membawa pahala 30. Ada orang yang sholat, selesai sholat dari jamaah, shofnya sama, imamnya sama, dia mendapatkan fawaidul lil musallin. Celaka mereka. Orang-orang munafik itu sholat di belakang Rasulullah. Imamnya Rasulullah. Kalau imamnya imam Pantai Gajah atau imam anu-anu atau imam masjid Mata, ini imamnya Rasulullah. Imamnya Rasulullah, mereka mendapatkan kecelakaan. Bayangkan. Kenapa? Karena niat. Maka seseorang akan mendapatkan pahala karena niat. Seseorang akan hilang pahala juga karena niat. Disinilah letak tertingginya. Yang lain? Ada lain? Kalau tidak ada, insya Allah kita akan lanjutkan, dan insya Allah pertemuan yang akan datang saya berharap hadis yang kedua ini kalau ada yang terjemahan ya, atau yang bisa bahasa Arab atau yang bisa mencari, nanti bisa sambil duduk di Google terjemahan hadis yang kedua, itu hadis Jibril, dibaca-baca dulu sehingga dikaji, dilihat, nanti ada yang ingin ditanyakan, tulis, sehingga nanti kita lebih cepat ya. Jadi tentunya bapak-bapak sekalian ya, target kita bisa satu kali pertemuan itu 3 hadis. Jadi catat, nanti hal penting diskusikan, jadi biar cepat. Apalagi di hadis yang kedua ini, hadis yang terangkum seluruh urusan-urusan penting ya, dalam hadis Jibril, disebut dengan hadis Jibril. Panjang, maka di dalamnya terkandung banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Baik, rubama naktabu bihadza, mungkin hanya ini yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini, malam perdana kita ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberikan kepada kita keistiqomahan serta menguatkan kembali semangat kita untuk belajar. Boleh disampaikan kepada rekan yang lain yang mau hadir, tapi kalau memang 5 orang ya 5 orang saja. Kalau tidak ikut di tengah-tengah, tidak nyambung apa yang kita sampaikan di pertemuan pertama, jadi cukup segini ya, karena memang kita batasi 10, tujuannya apa?
kalau 5 orang. Oke, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada wudhu? Masih ada wudhu? Sunnah tamengmu mulia, jadikan dirimu setia, pegang